Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmaina amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melanjutkan kajian bahasan kita tentang bahasan kajian ringkas Ulumul Quran. Pada pertemuan bahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang banyak persoalan. Kita sudah membahas tentang definisi ulumul Quran. Kita juga sudah membahas tentang wahyu. Kemudian kita juga sudah membahas tentang tanazzulat Al-Quran. Bagaimana proses Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang ilmu asbabun nuzul. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan bahasan kita, yaitu masuk kepada tema dan materi yang berikutnya, yaitu tentang ilmu maki wal madani. Ilmu maki wal madani ini termasuk bagian dari bahasan di antara sekian banyak bahasan di dalam ulumul Quran. Kalimat maki artinya adalah ayat yang diturunkan di Makkah. Sedangkan kalimat madani adalah ayat yang diturunkan di Madinah. Kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau diutus di Makkah ketika usia beliau 40 tahun. Kemudian beliau diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira. Ya. Wahyu yang pertama di Gua Hira, maka ketika wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah, maka dimulailah babak kehidupan baru bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu babak di mana beliau menerima tugas risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesan wahyu kepada orang-orang Makkah, kepada seluruh manusia secara umum. Rasulullah tinggal di Makkah setelah beliau menerima wahyu itu selama 13 tahun. Jadi kalau kita rinci 3 tahun ketika beliau pasca menerima wahyu, beliau melakukan dakwah secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Biasa disebut oleh para ulama sirah dengan sirriyatu dakwah atau dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya, dari keluarga beliau terdekat atau orang-orang yang mempunyai hubungan emosional lebih dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi target dakwah beliau pada waktu itu. Selama 3 tahun beliau dakwah sembunyi-sembunyi. Maksudnya tidak dibuka secara umum, juga tidak ditampakkan di luar. Kemudian setelah 3 tahun itu beliau masuk kepada fase dakwah berikutnya, yaitu fase dakwah terang-terangan atau disebut oleh para ulama sirah dengan jahriyatu dakwah. Dakwah secara terbuka, dakwah secara terang-terangan. Yang awalnya dakwah itu dilakukan dari rumah ke rumah atau dari individu ke individu, sekarang dakwah dibuka di tempat terbuka. Beliau mengiklankan atau beliau menyampaikan
bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah terang-terangan ini dilakukan di Makkah oleh Rasulullah selama 10 tahun. Jadi kalau kita jumlahkan fase dakwah Rasulullah di Makkah itu menjadi 13 tahun. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian 10 tahun dakwah terang-terangan. Setelah 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, kemudian Rasulullah SAW beliau berhijrah ke Madinah. Nah, kemudian menetap dan diam di Madinah. Rasulullah diam dan tinggal di Madinah sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selama 10 tahun. Jadi kalau kita jumlahkan, Rasulullah itu melakukan dakwah di Makkah 13 tahun, dan di Madinah beliau berdakwah menyebarkan syariat Islam, melakukan kaderisasi, kemudian mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hadis selama 10 tahun. Jadi semuanya usia dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 23 tahun. Ini luar biasa sekali. Ketika umur beliau 40 tahun, ditambah dengan usia beliau berdakwah 23 tahun, maka usia beliau menjadi genap 63 tahun. Yang menarik adalah ketika usia dakwah beliau hanya 23 tahun, tetapi respon orang-orang terhadap dakwah dan ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat luar biasa. Puluhan, bahkan ratusan, atau mungkin juga ribuan atau ratusan ribu orang-orang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berislam. Ini semua mampu diselesaikan oleh beliau atau dikerjakan oleh beliau dalam waktu hanya 23 tahun saja. Ya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari 23 tahun ini, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, ini yang menjadi topik bahasan para ulama ulumul Quran terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ketika beliau di Makkah dan yang diturunkan ketika beliau berada di Madinah. Kemudian berikutnya perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini bahwa para ulama juga mereka mempunyai perhatian yang luar biasa di dalam membicarakan tentang persoalan ilmu maki dan madani ini. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang membicarakan merinci tentang persoalan ini, membahas tentang persoalan maki dan madani ini sampai kepada persoalan-persoalan yang sangat rinci. Sebagai ilustrasi, di antaranya adalah mereka membicarakan tentang manuzila bi Makkah, ayat yang diturunkan di Makkah. Kemudian manuzila bil Madinah, ayat yang diturunkan di Madinah. Makhtalafa fihi, ayat yang masih diperselisihkan oleh para ulama tafsir, apakah diturunkan di Makkah atau diturunkan di Madinah. Kemudian yang keempat, al-ayat al-makkiyah fi surah al-madaniyah. Ada ayatnya ayat makkiyah, tetapi terdapat pada surat madaniyah. Ya, ini luar biasa. Secara keseluruhan, surat tersebut adalah surat yang diturunkan di Madinah, tetapi di dalamnya ada ayat-ayat tentang makkiyah. Kemudian yang keenam, al-ayat al-madaniyah bisuar al-makiyah. Ada juga ayat-ayat madaniyah di dalam surat
Makkiyah. Ini kebalikan dari yang tadi. Suratnya Makkiyah, tetapi di dalamnya ada ayat tentang Madaniyah. Kemudian yang keenam, manuzila bi Makkah wa hukmuhu madani. Ada ayat yang diturunkan di Makkah, tetapi hukumnya, konteks pembicaraannya adalah konteks pembicaraan ayat-ayat Madaniyah. Ma yushbihu nuzulu al-madani, ma yushbihu nuzuli al-madani fil Makki. Apa yang menyerupai ayat Madani fil Makki, padahal ayat tersebut diturunkan di Makkah. Kemudian juga berikutnya, ma hamala min Makkah ilal Madinah. Ada ayat yang dibawa dari Makkah ke Madinah. Ma hamala minal Madinah ila Makkah. Ada juga ayat yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Ma nazala lailan wa ma nazala naharon. Ada ayat yang diturunkan pada waktu malam, ada juga ayat yang diturunkan pada waktu siang. Ma nazala soipan wa ma nazala syitaan. Ada ayat yang diturunkan pada waktu musim panas, juga ada ayat yang diturunkan pada musim dingin. Ma nazala fil hadar wa ma nazala fis safar. Ada juga ayat yang diturunkan ketika Rasulullah berada di tempatnya. Ada juga ayat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW dalam kondisi keadaan safar. Nah, tema-tema topik-topik itu semua dibungkus atau diringkaskan dalam tema besar pembicaraan para ulama, yaitu ilmu Makki wal Madani. Jamaah sekalian, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah bentuk perhatian yang serius, bentuk perhatian yang luar biasa dari para ulama terdahulu terkait dengan konsentrasi dan juga kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Bahkan sampai-sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, wallahi ladzi la ilaha ghairuhu ma nuzilat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nuzilat. Kata beliau, tidaklah diturunkan satu surat dari kitab Allah Ta'ala kecuali aku betul-betul mengetahui di mana diturunkannya. Nah, ini Ibnu Mas'ud menginformasikan dari awal bahwa dia itu tahu dan sangat tahu ya, surat dan ayat yang mana dan diturunkan di mana. Diturunkan di Makkah, diturunkan di Madinah, atau diturunkan di daerah mana. Wala nuzilat ayatun min kitabillah, dan tidaklah diturunkan satu ayat dari kitab Allah illa wa ana a'lamu bima nuzilat, kecuali aku tahu bima nuzilat, gitu. Dengan sebab apa atau karena hal apa ayat tersebut diturunkan. Walau a'lamu anna ahadan a'lamu minni bi kitabillahi ta'ala tablughul ibil la raqibtu ilaih. Di dalam riwayat yang lain, tanaluhul mataya, ya, yang bisa dicapai atau didatangi dengan menggunakan unta atau menggunakan kendaraan, pasti akan aku datangi. Nah, ini ungkapan yang luar biasa dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pertama, beliau ingin menginformasikan kepada kita bahwa setiap ayat yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali beliau betul-betul mengetahui kepada siapa diturunkannya, di mana diturunkannya, dan karena sebab apa ayat tersebut diturunkan. Ya. Bahkan kata beliau, kalaulah di sana ada orang yang lebih tahu tentang kitab Allah Ta'ala, ya, dan bisa dicapai dengan unta atau dengan kendaraan, pasti akan aku datangi. Ini menunjukkan bahwa betapa semangatnya Ibnu Mas'ud atau para sahabat terdahulu untuk menggali dan mencari ilmu.
terutama ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran. Sampai mereka menyampaikan, kalaulah ada orang alim di daerah lain yang orang tersebut diketahui kapasitasnya, kemampuannya, dan perjalanan tersebut masih bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan, kata dia, pasti aku akan datang untuk berguru kepada orang itu. Ini juga sekaligus menginformasikan kepada kita semua bahwa Ibnu Mas'ud ini berada di puncak pengetahuan terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Walaupun nanti dalam bahasan tentang Tabaqat al-Mufassirin minas sahabah, tingkatan-tingkatan para mufassirin dari kalangan para sahabat, tabaqat yang paling tinggi atau tabaqat yang paling utama di dalam ilmu-ilmu Al-Quran adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berbeda tipis dengan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rekan-rekan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berikutnya perlu disampaikan pada pertemuan kali ini bahwa mengetahui maki dan madani itu ternyata memiliki standar, atau di dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, bagaimana kita bisa mengetahui tentang ilmu maki dan madani. Kemarin saya sudah menjelaskan bahwa untuk mengetahui asbabun nuzul, bahasan tentang asbabun nuzul, itu tidak ada jalan yang lain kecuali hanya ada satu jalan saja, yaitu an-naqlu as-sahih birriwayati anis sahabati, yaitu penukilan yang sahih dengan periwayatan yang langsung diterima dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan ilmu maki dan madani ini? Ya, para ulama mereka memberikan penjelasan bahwa metodologi atau thariqah untuk mengetahui ilmu maki dan madani ini ada dua pendekatan. Mereka menyebutkan i'tamadal ulama'u fi ma'rifatil makki wal madani ala manhajaini asasiyaini, ya, asasiyaini, ya. Kata mereka, para ulama mereka bertumpu atau berpegang di dalam mengetahui atau mengecek maki dan madani menggunakan dua pendekatan manhaj, atau melakukan dua pendekatan. Yang pertama adalah al-manhaj as-simai an-naqli. Al-manhaj as-simai an-naqli. Kemudian yang kedua, al-manhaj al-qiyasi al-ijtihadi. Ya, ini dua metodologi pendekatan untuk mengetahui dan mempelajari ilmu makiyah dan madaniyah. Apa yang dimaksud al-manhaj as-simai an-naqli? Yang dimaksud al-manhaj as-simai an-naqli adalah wahuwa yastanidu ila riwayah as-sahihah anis sahabati alladzina asaru al-wahya, yaitu manhaj atau metodologi yang cara pengambilannya disandarkan kepada riwayat yang sahih dari para sahabat. Alladzina asaru al-wahya. Kenapa harus dari para sahabat? Karena para sahabatlah mereka yang sejaman dan sekaligus menyaksikan bagaimana wahyu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina asaru al-wahya, karena mereka adalah yang sejaman dengan wahyu, wasyahadu nuzulahu, dan mereka langsung menyaksikan bagaimana wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Au anit tabi'in alladzina
talaqau anis sahabah, atau juga ilmu ini diterima dari para tabi'in alladzina talaqau anis sahabah, yang mereka belajar langsung dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sami'u minhum kaifiyatu an-nuzul wa mawaqi'i wa ahdasihi, atau dari para tabi'in yang mereka belajar langsung dari para sahabat, mereka mendengar langsung dari para sahabat bagaimana ayat tersebut diturunkan, di mana ayat tersebut diturunkan, apa yang melatar belakangi ayat atau surat tersebut diturunkan, wa mu'dhamu ma warada fil makki wal madani, dan juga mereka belajar tentang ilmu makki dan madani dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya, dan ini yang dimaksud dengan manhaj simai an-naqli. Dalam bahasa yang lebih ringkas atau yang lebih sederhana lagi, bisa kita simpelkan bahwa manhaj simai an-naqli adalah metodologi mengetahui ilmu maki dan madani dengan menggunakan pendekatan riwayat yang sahih dari para sahabat radhiyallahu anhum, atau juga menggunakan pendekatan riwayat yang sahih dari para tabi'in, yang tabi'in tersebut dipastikan belajar langsung dari kibar as-sahabah, atau dari para sahabat-sahabat yang berkonsentrasi dengan ilmu-ilmu ulumul Quran. Maka riwayat-riwayat mereka itu bisa diambil dan bisa dipergunakan, ya, untuk mengetahui mana ayat makiyah, mana ayat madaniyah. Biasanya nanti para sahabat mereka menyampaikan ayat ini diturunkan di Makkah, ayat ini diturunkan di Madinah, ayat ini diturunkan pada waktu haji wada, ayat ini diturunkan ketika Rasulullah berada di tempat anu. Ini disampaikan, ya. Ini standar pengambilan yang pertama.